Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Sugiarto, SPD MSI, selaku Ketua Penelitian Dasar. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan kemajuan yang telah saya lakukan dengan judul penelitian analisis kandungan air water content pada biosolar B5, B10, B15, B20, B30, B40, dan B50 dengan bahan tambah minyak kelapa sawit, crude palm oil, CPO, terhadap potensi kerusakan komponen mesin dan penurunan kinerja pada motor diesel. Latar belakang dari penulisan penelitian ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi di dunia. Namun sampai saat ini masih mengimpor bahan bakar minyak BBM untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak di sektor transportasi dan industri. Dalam jangka panjang, impor BBM ini akan semakin mendominasi penyediaan energi nasional apabila tidak ada kebijakan pemerintah untuk melaksanakan penganekaragaman energi dengan energi terbarukan. Ini salah satu contoh jenis energi terbarukan, yaitu biosolar. Contoh biosolar B0, B20, B30, B100. Hari ini Indonesia sudah menerapkan biosolar B30. Ini adalah tabel daripada perkembangan regulasi implementasi penerapan biosolar di Indonesia. Jadi Indonesia sejak tahun 2008 dengan adanya kebijakan dari Menteri ESDM nomor 32 tahun 2008, di mana tahun 2008 Indonesia sudah memulai memasukkan unsur biodiesel sebanyak 1% pada kandungan biosolarnya. 2010 2,5%, 2013 2,5%, 2014 2,5%, 2015 5%, 2016 5%, 2020 10%, 2025 20%. Namun kebijakan atau Permen ESDM nomor 32 tahun 2008 ini kemudian diperbaiki lagi dengan Permen ESDM 25 tahun 2013, kemudian diperbaiki lagi dengan Permen ESDM nomor 20 tahun 2014, dan yang terakhir adalah dengan keluarnya Permen ESDM nomor 12 tahun 2015, di mana kebijakannya sejak tahun 2015 Indonesia sudah menerapkan kandungan biodiesel pada solar sebanyak 15%. Atau dengan kata lain, solar yang ada di Indonesia sudah B15. Kemudian pada tahun 2016 itu dengan menerapkan B20. Dan sejak 1 Januari 2020 itu sudah mengalokasikan persentase kandungan biodiesel sebanyak 30% pada solar, sehingga sejak 1 Januari 2020 sudah menggunakan B30. Namun demikian, penerapan B30 atau B20 banyak diprotes oleh pengguna mobil diesel karena banyak sekali kelemahan-kelemahan. Salah satunya adalah di mana tenaga atau kinerja motor diesel akan cenderung turun jika menggunakan bahan bakar biosolar, baik B20 ataupun B30. Oke, selanjutnya, biosolar itu diproduksi campuran dari bahan bakar minyak BBM
solar dengan minyak kelapa sawit. Karena minyak kelapa sawit merupakan sumber nabati atau bukan mineral, maka biosolar berpeluang masih mewarisi sifat aslinya, yakni menyimpan kandungan air. Jadi dalam riset kali ini, fokus yang peneliti lakukan adalah berapa besarnya kandungan air atau water content pada biosolar. Kandungan air pada biosolar itu tidak bisa dihilangkan karena hal di atas, di mana minyak kelapa sawit adalah bukan dari mineral, tapi merupakan minyak nabati. Kandungan air yang ada pada biosolar memiliki potensi untuk mempengaruhi keandalan dan kinerja mesin diesel. Oke, selanjutnya, proses penelitian yang telah peneliti lakukan. Tahap pertama adalah melakukan observasi. Ini ada 4 buah perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama adalah PT Kamu, yang kedua PT Mutiara Agam, yang ketiga PT PPR, dan yang keempat PT AMP Plantation. Ini adalah perusahaan sawit yang mensuplai kebutuhan CPO untuk pembuatan biosolar di SPBU di Sumatera Barat, yang dilakukan penghilangannya di Teluk Kabung. Kemudian, ini adalah proses pembuatan dari biosolar. Biosolar merupakan penggabungan antara solar dengan minyak sawit. Dengan memasukkan minyak sawit ke dalam solar, maka kita sudah membuat biosolar. Nanti, berapa kandungan biosolar itu tergantung berapa persentase minyak sawit yang dimasukkan pada solar. Contoh ini adalah B10. B10 merupakan jenis biosolar di mana minyak sawit ditambahkan 10% ke dalam solar. B20 kandungan minyak sawit itu 20% dalam biosolar. B50 kandungan minyak sawit sebanyak 50% dalam biosolar. Sehingga kita ada mengenal istilah B5, B10, B15, B20, B25, B30, B40, B50, B60, B70, B80, B90, B100. Hal ini menunjukkan berapa besarnya persentase jumlah minyak sawit yang dimasukkan ke dalam solar untuk membentuk biosolar. Terus setelah biosolar terbentuk, kemudian kami melakukan pengujian kandungan air. Pengujian kandungan air kami bawa ke laboratorium yang sudah teruji, yakni di Laboratorium Pengujian Bahan Bakar di Sukopindo. Untuk di Sumatera Barat, lokasi di Jalan Bypass, kilometer 19, Padang. Di sini kami sudah mendapatkan sampel penelitian yang berupa biosolar yang kami olah, sudah dilakukan uji kandungan air. Dari sini bisa terlihat ada 12 sampel yang mana akan memiliki kandungan air yang berbeda. Tahap berikutnya adalah pembuatan engine stand untuk pengujian biosolar. Kami tidak bisa menggunakan mesin yang ada di labor kami karena kami belum yakin betul apakah biosolar ini aman atau tidak terhadap komponen mesin yang menggunakan bahan bakar biosolar. Jadi kami membeli mesin, kemudian mesin kita tes, kita buatkan engine stand-nya. Setelah itu engine stand terpasang dan mesin sudah siap kita gunakan untuk melakukan pengujian biosolar. Ini adalah contoh dari engine yang sudah kita buat, dan ini adalah biosolar yang merupakan sampel dari penelitian. Setelah itu biosolar kita masukkan ke dalam fuel consumption tester. Kita lakukan tes pengujian.
Kita setting berapa putaran sesuai dengan kebutuhan. Kita mengukur temperatur air pendingin, kita mengukur temperatur oli mesin, kita mengukur getaran vibrasi, dan kita juga mengukur besarnya tingkat kebisingan saat motor diesel menggunakan bahan bakar biosolar. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, data kandungan air pada biosolar yang kami peroleh dari Laboratorium Sukopindo, data konsumsi bahan bakar biosolar, data temperatur gas buang, data temperatur kepala silinder, data temperatur oli mesin, data temperatur air pendingin, data getaran yang terjadi pada mesin saat mesin hidup dengan menggunakan bahan bakar biosolar, data tingkat kebisingan mesin saat mesin hidup, daya motor diesel waktu menggunakan bahan bakar biosolar, dan torsi motor diesel. Data 1-8 merupakan parameter dari ada tidaknya potensi kerusakan saat motor diesel menggunakan bahan bakar biosolar. Sedangkan data ke-9 dan 10, daya dan torsi, adalah data yang mengukur apakah ada terjadi penurunan kinerja pada motor diesel saat menggunakan bahan bakar biosolar. Kemudian, ini target dan luaran. Target dan luaran yang bisa kami penuhi, kami memperoleh sertifikat kandungan air dari Sukopindo atas biosolar yang telah kami buat. Kemudian luaran berikutnya adalah kami ikut serta dalam International Conference on Engineering and Environment (ICEE). Kami sebagai presenter. Kemudian kami juga ikut dalam kegiatan simposium yang dilaksanakan oleh LP2M. Dan yang ketiga adalah kami ikut dalam kegiatan di Borobudur International Conference yang dilakukan di Magelang. Mungkin ini presentasi yang bisa kami sampaikan, laporan kemajuan yang telah kami buat dalam penelitian dasar yang telah kami lakukan. Sekian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.